إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rutin setiap malam Ahad yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali bertatap muka di masjid yang mudah-mudahan diberkahi Allah Ta'ala ini. Kita duduk-duduk bermajelis dalam rangka untuk mempelajari agama kita. Kita membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah Ta'ala, yang membicarakan tentang akidah kita, yaitu akidah tauhid, di mana pada pertemuan yang sebelumnya kita masih dalam pembahasan tentang tauhid yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat, dan telah kita baca beberapa dalil-dalil dari Al-Quran dan juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang memiliki nama-nama yang maha indah yang kita kenal dengan sebutan Asmaul Husna, dan Allah taala juga memiliki sifat-sifat yang seluruh sifat Allah taala ini adalah sifat-sifat yang maha tinggi dan maha sempurna. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab ini, dan kita akan mengambil pembahasan tentang dalil-dalil akal yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala juga memiliki sifat, ya. Akan tetapi sebelum kita membaca yang disampaikan oleh penulis, yaitu Syekh Shalih Fauzan di sini, kita masih ada beberapa kalimat yang belum kita selesaikan terkait dengan beberapa sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ya. Maka Syekh mengatakan, wa qad akhbara subhanahu anna lahu wajhan, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa dia memiliki wajah. Dia memiliki apa? Wajah. Faqala, yaitu Allah taala berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tetap ada, ya, akan tetap ada, yakni akan senantiasa ada, akan langgeng, akan kekal. Wajhu rabbika, wajah Tuhanmu, dzul jalali wal ikram, yang memiliki sifat kemuliaan dan keagungan, yang memiliki sifat keagungan dan kemuliaan, ya. Ayat ini disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rahman ayat 27. Dalam ayat ini sangat tegas sekali Allah menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki wajah, ya, dan ini merupakan perkara yang harus kita terima, ya, karena ini perkara yang ghaib dan telah Allah Ta'ala kabarkan sendiri tentang dirinya. Tidak ada tidak ada hal lain melainkan kita harus menerimanya. Kalau kita mau menolaknya, atas dasar apa kita menolaknya? Ya kan, tidak ada argumentasi yang bisa kita gunakan untuk menolak hal tersebut.
Seandainya kita mengatakan, masa Allah memiliki wajah, dengan akal kita mengatakan seperti itu, maka kita katakan, apa yang menghalangi Allah Ta'ala memiliki wajah yang maha sempurna, maha indah, yang tidak sama dengan wajahnya makhluk? Ya kan? Mereka orang-orang yang menolak sifat ini, biasanya mereka menolaknya dengan semata-mata akal. Maka nanti akan kita terangkan juga ya dalam pembahasan berikutnya, bahwasanya akal manusia sebenarnya tidaklah bertentangan dengan dalil. Bahkan akal manusia itu apa? Dia menopang dalil. Dia itu selama akalnya itu sehat, maka dia pasti akan selaras dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil. Maka ketika Allah Ta'ala menetapkan dirinya memiliki wajah, akal kita pun sebenarnya bisa menerima bahwasanya Allah Ta'ala memiliki wajah. Tapi tentunya apa? Tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat-ayat yang muhkamat, bahwasanya laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Maka kita menetapkan Allah memiliki wajah, tapi wajah Allah Ta'ala sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tidak sama dengan wajahnya makhluk. Dan ini sama dengan sifat-sifat Allah yang lain. Sama dengan apa? Sifat-sifat Allah yang lain yang kita tetapkan. Ya, ketika kita menetapkan Allah memiliki sifat hidup, maka ternyata kita perhatikan makhluk pun memiliki sifat apa? Hidup. Apakah dengan kita menetapkan Allah memiliki sifat hidup, terus otomatis kita menyerupakan Allah dengan makhluk? Maka tidak demikian. Akan tetapi kehidupan yang kita tetapkan untuk Allah sesuai dengan apa? Kesempurnaan dan kemuliaannya Allah Tabaraka wa Ta'ala serta keagungannya, artinya hidup yang maha sempurna. Maka demikian juga kehidupan yang kita tetapkan pada diri makhluk, kehidupan yang sesuai dengan keterbatasan dan kekurangan makhluk, dan begitu seterusnya. Ya, ini merupakan kaidah yang harus kita pegangi di dalam kita memahami nas-nas tentang sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan, wa anna lahu yadaini, dan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki dua tangan. Allah memiliki dua tangan. Faqal, dan Allah Ta'ala berfirman, lima khalaqtu biyadayya, terhadap apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ini Allah Ta'ala sampaikan dalam surat Shad ayat 75, yaitu ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, ya, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan malaikat yang juga di sana ada iblis bersama dengan kumpulan para malaikat, Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk sujud kepada Nabi Adam. Kemudian para malaikat sujud kepada Nabi Adam seluruhnya, namun iblis tidak mau sujud. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ma mana'aka, Allah Ta'ala bertanya kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ya, Allah Ta'ala menciptakan Adam dengan apa? Langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ini merupakan satu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Berbeda dengan manusia-manusia yang lain yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memperlakukan sebagaimana Nabi Adam dalam hal penciptaan. Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam langsung dengan kedua tangannya. Maka ini merupakan kemuliaan. Sehingga apabila kita takwil, ya, kalimat ini, kalimat kedua tangan ini ditakwilkan, kita tidak menerima, misalkan ada orang yang tidak menerima Allah Ta'ala memiliki tangan, kemudian dia menakwilkannya dengan apa? Kudroh, kemampuan. Bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam dengan kudrohnya, dengan kemampuannya, dengan ini kekuatannya dan kemampuannya. Maka apa bedanya antara Nabi Adam dengan yang lain? Semuanya diciptakan dengan kudrohnya Allah Ta'ala. Tidak ada makna apa? Tasyrif, tidak ada makna kekhususan pemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Padahal di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan hal ini dalam rangka untuk memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Maka tidak bisa kita takwil demikian. Demikian pula kalau kita berbicara tentang sifat tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat-ayat yang atau dalil-dalil yang cukup banyak, baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, maka sifat tangan ini ternyata disifati oleh Allah Ta'ala dengan makna-makna yang itu memang pantas untuk disifatkan kepada tangan. Seperti
Allah Ta'ala mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Ya. Kenapa mereka manusia orang-orang yang menyimpang tidaklah menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan, padahal bumi wal ardu jami'an seluruhnya itu qabdatuhu yaumal qiyamah, berada di dalam genggaman Allah Ta'ala pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyaminih, dan langit-langit itu digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Ta'ala mensifati tangan itu dengan apa? Bisa menggenggam, ya kan? Bisa melipat, ya. Juga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki jari jemari, ya, di mana hati-hati manusia itu berada di antara jari jemari Allah Tabaraka wa taala, yuqallibu kaifa yasha. Allah Ta'ala membolak-balikan hati manusia sesuai dengan kehendaknya, ya. Artinya apa? Kita tidak bisa menolak hakikat ini bahwasanya Allah Ta'ala betul-betul memiliki apa? Tangan, karena itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sendiri dalam dalil-dalil Al-Quran, juga oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Juga Allah Ta'ala menyifati di sini tentang dua tangannya, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah Ta'ala itu terbuka lebar. Allah Ta'ala menginfakkan apa yang dia infakkan sesuai dengan kehendaknya. Ya, Allah Ta'ala menyebutkan tangan ini terbuka lebar, ya kan? Jadi tidak ada celah untuk mentakwilkan kalimat-kalimat ini dengan makna lain selain makna yang kita dapatkan dari bahasa Arab, yaitu dia adalah tangan, dan Allah memiliki dua tangan, ya kan? Maka kembali kita sampaikan apa yang kita sampaikan pada pembahasan tentang sifat wajah tadi, bahwasanya ketika kita dapati Allah Ta'ala mensifati dirinya dengan kedua tangan, maka kita harus tunduk, kita harus menerima, karena yang mensifati dirinya, yaitu mensifati Allah Ta'ala itu siapa? Allah sendiri. Yang mengabarkan tentang dirinya punya tangan siapa? Allah sendiri. Dan Allah Ta'ala ucapannya adalah waman asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang lebih jujur ucapannya daripada Allah Ta'ala? Waman asdaqu minallahi qila. Tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah Ta'ala mengatakan dirinya memiliki dua tangan, betul-betul Allah Ta'ala memiliki dua tangan. Hanya saja tadi, seperti yang tadi kita sampaikan, tidak kita serupakan tangan Allah Ta'ala dengan tangan makhluknya. Tangan Allah sesuai dengan kemuliaan, kesempurnaan, dan keagungan Allah Ta'ala, tidak sama dengan tangannya makhluk. Nah, dan juga yang harus kita perhatikan dalam masalah ini, ketika kita menetapkan Allah Ta'ala memiliki wajah, memiliki kedua tangan, atau memiliki dua mata sebagaimana yang tersebut di dalam dalil-dalil yang ada, maka selain kita membatasi tidak boleh menyerupakan dengan sifat makhluk, kita juga harus membatasi tidak boleh membayangkan sifat-sifat tersebut, menggambarkannya, mendeskripsikannya dengan apa saja yang kita usahakan dengan pikiran kita, dengan bayangan-bayangan kita, tidak boleh, ya. Karena kita hanya mendapatkan khobar itu saja, kita tidak mengetahui hakikat tangan Allah Ta'ala itu seperti apa, hakikat wajah Allah itu seperti apa, tidak memiliki informasi tentang itu. Maka kita hanya bisa menetapkan Allah memiliki wajah, benar-benar wajah, iya betul, tetapi bagaimana wajah Allah Ta'ala kita tidak tahu. Allah memiliki tangan, dua tangan, betul, dua tangan, betul-betul memiliki dua tangan, benar-benar memiliki dua tangan, ya. Tetapi bagaimana tangan Allah Ta'ala kita tidak tahu. Ini yang harus kita perhatikan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala ketika membicarakan tentang asma wa sifat, terutama tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, maka beliau mengatakan menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala min ghairi ta'tilin wala tahrifin wala takyifin wala tamthilin. Ada 4 hal yang harus dihindari di dalam kita menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala tanpa ta'til. Ta'til itu artinya apa? Menolak, ya, atau meniadakan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah atau sebagian pengikutnya dari kalangan Asy'ariyah atau pendahulunya yaitu Jahmiyah. Mereka semuanya menolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Adapun Jahmiyah dan Mu'tazilah maka menolak seluruh sifat-sifat Allah, sedangkan Asy'ariyah menolak sebagian besar dari sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Tidak mengakui Allah memiliki sifat wajah, sifat tangan, tidak mengakui Allah Ta'ala memiliki sifat
mendengar, melihat dan seterusnya sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah. Tidak kita melakukan seperti itu. Kita menetapkannya tanpa menolaknya. Wala tahrif, dan tidak menyelewengkannya. Tidak menyelewengkannya. Artinya apa? Tidak menyelewengkan sifat-sifat tersebut kepada makna lain yang tidak sesuai dengan apa yang Allah maksudkan. Ya. Dari mana kita mengetahui apa yang Allah maksudkan dari sifat-sifat itu? Tentunya dari apa? Konteks bahasa Arab. Karena Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kita memahaminya. Ya. Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa apa? Arab agar kita memahami Al-Quran. Maka apa yang kita fahami, makna-makna lafaz dalam Al-Quran, kita fahami sesuai dengan konteks apa? Bahasa Arab. Ya kan? Ketika kita dapatkan wajah, maknanya wajah, ya kita sesuaikan, kita tetapkan hal tersebut, tidak kita palingkan maknanya kepada makna yang lain, ya kan? Nah, tanpa ta'til, tanpa tahrif, tanpa tamtsil atau takyif, ya. Takyif tadi apa? Menggambarkan, ya, tentang hakikat sifat-sifat Allah Ta'ala, atau membayangkan atau mendeskripsikan atau menentukan tentang bagaimana hakikat sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini nggak boleh, karena sifat-sifat Allah Ta'ala bagi kita adalah apa? Perkara yang ghaib, dan Allah Ta'ala tidak mengabarkan tentang hakikatnya seperti apa, tentang sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut. Allah hanya menyampaikan Allah punya sifat ini, itu, dan seterusnya yang kita ketahui maknanya. Nah, makanya Imam Malik rahimahullah Ta'ala, dan sebelumnya juga sudah ada diriwayatkan dari guru beliau Rabi'ah, dan juga yang sebelumnya ada dari Ummu Salamah, berkaitan dengan sifat istiwa. Imam Malik mengatakan ketika ada seseorang yang bertanya tentang firman Allah Ta'ala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Istiwa itu berada di atas, ya. Ala irtafa'a sa'ida, ya. Jadi berada di atasnya, namanya istawa. Ya. Ar-Rahman berada di atas arsy. Apa maksudnya? Ini kan dia bertanya kepada Imam Malik seperti ini. Jadi dia bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy. Maka Imam Malik tertunduk karena dia memahami ini adalah pertanyaan yang tidak akan mungkin dijangka oleh akal manusia. Bertanya tentang hakikat istiwanya Allah seperti apa. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan mengatakan al-istiwa'u ma'lum atau ghairu majhul, wal kaifu ghairu ma'qul, wal imanu bihi wajibun. Atau yang semisal dengan kalimat ini. Istiwa itu perkara yang maklum secara bahasa, bisa kita pahami. Maknanya adalah berada di atas sesuatu yang lain. Kemudian wal kaifu majhul atau ghairu ma'qul. Sedangkan kaifiyahnya tentang hakikat seperti apa sih di atasnya Allah Ta'ala di atas arsy, ya kan? Seperti apa Allah di atas arsy? Bagaimana tata caranya? Bagaimana hakikatnya? Ini suatu perkara yang tidak mungkin dijangkau oleh apa? Akal manusia. Ya, jadi kita secara makna bisa memahami istiwa itu di atas, sehingga kita menetapkan Allah di atas. Adapun tentang bagaimananya Allah di atas arsy, seperti apa caranya, seperti apa hakikatnya, maka tidak mungkin bisa dijangkau oleh apa? Akal manusia, ya kan? Jangankan menjangkau perkara yang ghaib, yang sangat besar, yang sangat agung Allah Tabaraka wa Ta'ala, sedangkan kita untuk menerangkan tentang perkara ghaib yang ada dalam diri kita sendiri tidak mampu. Bisakah kita menjelaskan tentang hakikat ruh, nyawa kita? Bisa nggak? Nggak bisa, ya kan? Ruh itu seperti apa hakikatnya? Nggak bisa. Padahal kita itu setiap hari itu hidup dengan ruh, dengan nyawa, ada dalam diri kita sendiri, kan gitu kan? Bisa nggak kita menjelaskan hakikat definisinya dan bukan definisi, tapi gambaran ruhnya seperti apa? Ya, apakah seperti yang digambarkan dalam film-film kartun itu? Ya, dulu ada film-film kartun yang tentang hantu gitu ya. Apakah seperti itu? Nggak bisa kita menyatakan iya dan tidak, karena kita nggak tahu, itu perkara yang ghaib, ya. Apalagi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentang hakikat sifat-sifat Allah Ta'ala kita tidak bisa membicarakannya. Tetapi wal imanu bihi wajib, mengimani hal tersebut adalah wajib.
Mengimani bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat istiwa ataupun sifat-sifat yang lain sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis wajib, ya kan? Was-su'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan tentang bagaimana sifat Allah Ta'ala hakikatnya seperti apa adalah suatu hal yang baru dalam agama kita. Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tidak pernah ditanyakan oleh para tabi'in. Artinya mereka, para sahabat, para salaf kita, pendahulu kita di dalam agama ini, dalam masalah-masalah perkara yang ghaib, mereka hanya tunduk kepada apa? Khobar, kepada dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu sungguh menenteramkan jiwa. Berbeda dengan orang-orang yang kita sebutkan tadi dari kelompok-kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah yang mereka memikirkan hal tersebut dengan akal-akal mereka, tidak akan tentram mereka dalam memiliki keyakinan seperti itu, ya. Taib. Ini diantara sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebutkan untuk dirinya. Dan juga di sini disebutkan wa annahu yardha, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki sifat ridha, meridhai kepada sesuatu, wa yuhibbu, mencintai sesuatu, wa yaghdabu, membenci sesuatu, wa yaskhatu, murka kepada sesuatu. Ya, ini diantara sifat-sifat Allah Ta'ala, ya. Dan kita harus meyakini demikian, karena ini sifat-sifat yang kita dapatkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ila ghairi dzalika mimma wasafa Allahu bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya di antara sifat-sifat yang Allah berikan untuk dirinya sendiri atau Rasulullah SAW mensifati Allah Ta'ala dengannya. Jadi dasar kita, landasan kita di dalam apa? Menetapkan sifat-sifat Allah adalah apa yang datang dari Allah Ta'ala sendiri, ya, dalam Al-Quranul Karim, dan apa yang datang dari Rasulullah SAW sebagai utusannya Allah yang menyampaikan kabar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu landasan kita, ya. Landasan kita adalah itu dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Atau secara umum dalam perkara-perkara yang gaib, landasan kita hanya dua ini, Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tidak boleh kita menetapkan suatu perkara yang gaib dengan semata-mata akal, tidak boleh, ya, karena nanti jatuhnya akan salah, ya kan? Ketika akal menetapkan dengan dirinya sendiri tanpa ada petunjuk dari dalil, maka akal itu akan keliru, akan salah. Karena ini perkara yang gaib, ya. Jadi landasan kita di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala dan nama-namanya hanya apa? Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu kita beralih kepada pembahasan kita malam ini, yaitu tentang dalil-dalil akal. Lalu kenapa di sini, ya kan? Tadi kita katakan landasan menetapkan nama-nama dan sifat Allah adalah apa? Dua saja, Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa di sini Syekh membawakan dalil akal? Bukankah tadi kita sudah katakan landasannya cukup dua, Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di sini dibawakan dalil akal, maksudnya bukan sebagai dalil yang mustaqil. Yang mustaqil itu berdiri sendiri, bukan. Tetapi ini dalil akal, ya, dalil akal yang menopang apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak mungkin kita bisa menetapkan sesuatu sifat yang Allah miliki semata-mata dengan akal saja tanpa ada petunjuk dari dalil, nggak bisa. Ya kan, nggak bisa demikian. Harus ada apa? Landasan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan di sini disebutkan oleh Syekh adanya dalil akal yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat. Di antara tujuannya adalah apa? Menjelaskan bahwasanya akal manusia itu yang sehat, akal yang masih benar, ya kan, yang masih lurus, itu selaras dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa perlu ditekankan seperti ini? Karena mereka-mereka yang menyimpang tadi yang kita sebutkan, Jahmiyah, Mu'tazilah dan pengikutnya Asy'ariyah, ya kan? Mereka menyimpang itu karena apa? Menganggap mereka itu mengikuti akal mereka. Terutama orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mereka lebih luar biasa, ya, dalam mengikuti akal. Sehingga kalau ada dalil dari Al-Quran ataupun hadis yang menurut mereka bertentangan dengan akal, maka mereka akan mendahulukan apa? Akal. Karena kata mereka akal itu sifatnya qat'i, qat'i itu pasti. Ya, padahal tidak demikian. Akal manusia itu berbeda-beda, ya kan? Dan akal manusia itu serba terbatas. Ya.
Tapi malah mereka jadikan sebagai patokan. Maka jadilah ruwet akidah mereka, rusak semua akidah yang mereka miliki. Ya. Jadi Syekh di sini membawakan dalil akal ini dalam rangka untuk menjelaskan juga bahwasanya apa? Sifat-sifat yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis itu sebenarnya tidaklah bertentangan dengan akal manusia, terutama akal yang masih lurus. Akal yang masih apa? Lurus, ya kan? Baik. Maka di sini beliau mengatakan wa ammad dalilul aqliyyu ala thubutil asma'i was sifati allati dalla 'alaiha asy-syar'u. Adapun dalil akli, dalil akal yang menunjukkan thubutil asma'i was sifat, menunjukkan tetapnya atau adanya nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala allati dalla 'alaiha syar'u, yang ditunjukkan sifat-sifat yang ditunjukkan oleh syariat, yaitu dalil-dalil syar'i Al-Qur'an ataupun hadis, fahuwa ayyuqal, maka diantaranya adalah kita katakan atau dikatakan di sini tentang dalil akal ini. Jadi di sini beliau hanya memberikan contoh saja ya, contoh di antara dalil-dalil akal yang menunjukkan tentang sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Beliau mencontohkan di sini, hadhil makhluqatul 'azimah, makhluk yang sangat besar ini. Kita lihat apa saja makhluk yang sangat besar ini. Manusia? Tidaklah ya. Manusia termasuk makhluknya apa? Kecil. Bumi, langit, ya. Ya pokoknya makhluk yang seluruhnya besar semuanya ya. Hadhil makhluqatul 'azimah ala tanawwi'iha, ya. Makhluk yang besar-besar ini dengan berbagai macamnya, waqtilafiha, dan perbedaan-perbedaan yang ada padanya, wantidhamiha, dan keteraturannya, ya. Keteraturannya fi ada'i masalihiha, di dalam menunaikan kemaslahatan-kemaslahatannya, wa sayriha fi khutatihal marsumati laha, dan di dalam perjalanan makhluk-makhluk ini mengikuti garis-garis yang telah ditetapkan untuknya. Jadi setiap makhluk itu kan Allah Ta'ala jalankan secara teratur, ya enggak? Semuanya teratur, begitu teratur, ya kan? Seperti orang yang misalnya menanam tanaman, tidak mungkin nanam benih kemudian tiba-tiba langsung besoknya langsung berbuah, mungkin enggak? Pasti ada keteraturan, harus ada melalui proses, ya kan? Benih itu kemudian membuka benihnya, merekah gitu ya, kemudian muncul tunas, dan kemudian terus intinya mengalami proses sampai akhirnya tanaman itu menjadi besar, ya kan? Kemudian bisa memberikan buahnya atau memberikan biji-bijiannya, ya, sesuai dengan jenis tanamannya. Semuanya teratur. Sebagaimana manusia juga kehidupannya teratur, ya kan? Ketika di dalam perut ibu juga teratur, mulai dari nutfah, air mani, kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, kemudian Allah Ta'ala jadikan ada tulang di sana yang dibungkus oleh daging, kemudian ditutup dengan kulit, dan seterusnya. Proses semuanya teratur, ya. Juga matahari yang senantiasa setiap hari itu terbit dari arah timur, kemudian tenggelam ke arah barat. Kadang-kadang bergeser sedikit ke selatan, kadang-kadang bergeser sedikit ke utara, dan itu pun teratur, ya kan? Teratur, sangat-sangat teratur, ya. Sehingga manusia bisa meneliti tentang perjalanan matahari, sehingga bisa membuat kalender berdasarkan peredaran matahari, gitu kan? Saking teraturnya makhluk-makhluk ini, ya. Maka ini semua ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat alam semesta yang begitu besar, beraneka ragam, ya kan? Dan keteraturannya yang luar biasa, ya, tadullu ala 'azamatillah, maka pasti itu secara akal kita bisa memahami itu semua menunjukkan akan keagungannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam ini. Tidak mungkin alam yang besar ini diciptakan oleh zat yang lebih kecil atau sepadan dengannya, tidak mungkin. Tentu dia lebih besar lagi. Allahu Akbar, ya kan? Allah lebih besar dari segala sesuatu, ya enggak? Pasti Allah Ta'ala adalah zat yang maha agung, maha besar, melebihi kebesaran alam semesta yang ada, ya. Taib. Juga menunjukkan ala qudratihi, menunjukkan akan kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Ta'ala mewujudkan makhluk yang ada sekian banyaknya ini, begitu besarnya dan beraneka ragam, kok Allah Ta'ala tidak memiliki sifat qudrah? Suatu hal yang mustahil,
ya kan? Juga menunjukkan akan ilmunya Allah Ta'ala, wa ilmihi, menunjukkan akan Allah Ta'ala itu pasti memiliki apa? Ilmu. Bagaimana tidak? Sedangkan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini perkaranya sangat detail sekali, ya kan? Sangat rinci sekali. Kalau kita berbicara tentang diri kita, di sana ada darah, ada macam-macam lah, urat saraf yang kecil-kecil gitu kan. Yang itu tidak bisa seorang dokter itu tidak bisa mempelajarinya kecuali sampai pada taraf spesialis, ya enggak? Dokter saraf, ya kan? Kalau dokter umum sudah punya ilmu tentang kedokteran tapi belum bisa sebagaimana dokter saraf, saking detailnya apa tubuh manusia. Bagaimana mungkin, ya kan, yang menciptakan itu tidak memiliki ilmu, sedangkan kita, ya kan, untuk mempelajarinya saja harus butuh apa? Ilmu mempelajarinya bertahun-tahun, itu pun belum menyeluruh, gitu kan. Maka Allah Ta'ala yang menciptakan manusia seperti ini, menciptakan alam semesta yang begitu besar dengan kedetailannya, maka pasti apa? Memiliki ilmu yang sangat sempurna. Wa hikmatihi, juga menunjukkan pula bahwasanya Allah memiliki apa? Sifat hikmah, kebijaksanaan, ya. Dimana kalau kita lihat apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah berikan kepada kita sesuai tepat pada tempatnya, ya kan? Tepat pada apa? Tempatnya. Hidung lubangnya itu menghadap ke bawah, tidak menghadap ke atas. Ini contoh yang mudah saja. Coba kalau menghadap ke atas bagaimana? Ada hujan terus antum ya, kemasukan air terus ketika hujan, ya kan? Terus mata ini ada apa namanya? Ada rambut-rambutnya yang bisa menghalangi kotoran-kotoran yang mungkin jatuh dari atas. Ada ini juga apa namanya? Alis, ya kan? Itu semua ada fungsinya. Walaupun perkara-perkara yang kecil itu ada fungsinya, sampai kuku, ya kan, yang sering kita potongi setiap saat itu juga ada apa? Fungsinya. Maka kalau Allah tidak memiliki hikmah, itu nggak mungkin. Apa maksud Allah memiliki hikmah? Yaitu menciptakan sesuatu itu pasti ada tujuannya, pasti ada manfaatnya, bukan perkara yang apa? Sia-sia. Kita harus yakini ini. Dan ini ditunjukkan oleh apa? Akal, setelah ditunjukkan oleh dalil yang ada. Kayak dengar suara azan, tapi masih 9 menit ternyata. Baik, wa iradatihi wa masyiatihi, juga menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki kehendak. Iradah dan masyiah itu dalam bahasa Indonesia artinya sama, kehendak, walaupun kalau dalam bahasa Arab mungkin ada perbedaan, ya. Nah, baik, jadi ketika kita melihat makhluk ini beraneka ragam, berbeda-beda, ada orang yang berkulit coklat, ada orang yang berkulit putih, hitam, biru, ada enggak? Enggak ada, ya. Itu menunjukkan kalau Allah memiliki apa? Kehendak, berkehendak menciptakan si fulan dengan kulit agak putih, semu coklat, ya kan? Yang ini kehitam-hitaman, yang ini mancung, yang ini pesek, dan seterusnya, ya. Diciptakan dengan bermacam-macam bentuk, dengan bermacam-macam sifat. Maka menunjukkan bahwasanya yang menciptakan itu pasti memiliki apa? Kehendak. Nggak mungkin dia nggak memiliki kehendak kalau nyatanya makhluk yang hasil ciptaannya adalah beraneka ragam seperti ini, ya kan? Maka ini diantara contoh-contoh petunjuk akal manusia yang menunjukkan bahwasanya apa? Allah Ta'ala itu memiliki sifat. Nah, dengan ini saja maka kita bisa membantah orang-orang Mu'tazilah yang mereka mendewakan akal mereka. Ternyata akal itu bisa menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat. Maka diantara faedah juga Syekh di sini menyebutkan dalil akal adalah agar kita bisa apa? Membantah orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini, yang mereka mengagung-agungkan akal mereka tetapi secara melampaui batas. Nah, kemudian di sini disampaikan contoh yang berikutnya. Wal in'am, al-in'am wal ihsanu, memberikan nikmat, memberikan kebaikan-kebaikan. Wa kashfud durri, menghilangkan madarat. Wa tafrijul kurubat, dan melonggarkan yakni kesulitan-kesulitan. Kalau kita lihat ini ya, serumpun ya. Itu apa namanya? Memberikan nikmat, memberikan kebaikan, menghilangkan madarat, kemudian apa? Tafrijul kurubat, menghilangkan musibah atau apa namanya? Kesulitan-kesulitan. Hadhil asya'u, perkara-perkara ini tadullu ala rahmati,
menunjukkan akan adanya sifat rahmat, kasih sayang. Ya enggak? Tidak mungkin Allah Ta'ala memberikan nikmat kebaikan kepada kita kalau Allah tidak memiliki kasih sayang kepada kita. Wal karami juga menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat karam, wal jud. Karam yaitu karam itu ini kemuliaan, sama hampir mirip dengan al-jud, yaitu kedermawanan dan kemuliaan, kebaikan-kebaikan, maknanya sekitar itu, ya. Allah Ta'ala memiliki pemberian yang sangat besar. Ini termasuk makna apa? Karam dan jud. Ya, Allah Ta'ala dermawan banget, ya, memberikan banyak pemberian kebaikan-kebaikan kepada kita. Baik. Ini semua kita bisa pahami dari keberadaan kita itu yang mendapatkan apa? Nikmat-nikmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapatkan musibah, Allah pun menghilangkannya. Ketika kita sakit, Allah pun menyembuhkannya. Bukankah ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu maha rahmat, maha kasih sayang? Ya, ini sangat jelas sekali, ya kan? Sangat jelas sekali. Kemudian wal iqabu wal intiqamu minal usati, dan pemberian hukuman, ya, wal intiqam ini juga sama, ya. Al iqab pemberian hukuman dan intiqam ini maknanya sama, ya, atau balasan, pemberian balasan. Al intiqam pemberian balasan atas perbuatan buruk, itu intiqam, ya, membalas perbuatan buruk. Kalau iqab adalah apa tadi? Hukuman. Memberikan hukuman ataupun memberikan balasan terhadap al-usat, orang-orang yang bermaksiat, itu orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yadullani, ini menunjukkan, kedua hal ini menunjukkan ala ghadabillahi alaihim, bahwasanya Allah Ta'ala itu murka kepada mereka. Jadi Allah memiliki sifat apa? Murka, marah, ya. Wa karahiyatihi lahum, dan menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak suka kepada mereka. Ya, jadi selain Allah Ta'ala memiliki sifat tadi di atas, ada sifat apa? Ridha, mencintai, ya kan? Ada juga sifat apa? Yaghdab, murka, ya. Kemudian juga karahiyah, membenci. Tentunya membenci dan murka kepada perkara-perkara yang memang pantas untuk dibenci dan dimurkai, perkara-perkara yang jahat, ya kan? Perkara-perkara yang memang dia itu tidak pantas untuk dicintai, ya. Maka ini sangat bisa kita pahami dari hal ini, ya. Kemudian selanjutnya wa ikramut ta'iin, Allah Ta'ala memuliakan orang-orang yang taat. Wa itsabatuhum, memberikan balasan pahala kepada mereka. Yadullani, menunjukkan ala ridhallahi anhum, menunjukkan keridhaan Allah Ta'ala kepada mereka. Wa mahabbatihi lahum, dan kecintaan Allah Ta'ala kepada mereka. Ya, jadi ini semua kita lihat bahwasanya akal kita bisa memahami kalau Allah Ta'ala itu memiliki apa? Sifat-sifat sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Syekh di sini. Tetapi ingat, akal kita ini hanya sebagai pengikut dalam menetapkan apa? Sifat-sifat Allah Ta'ala, hanya sebagai pengikut dari apa? Dari dalil-dalil yang ada. Tidak boleh kita gunakan akal ini untuk apa? Untuk menetapkan secara mandiri sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena ada di antara sifat-sifat Allah Ta'ala yang tidak bisa kita tetapkan secara akal. Ada contohnya enggak? Contohnya yang di atas tadi. Allah memiliki wajah. Allah memiliki apa? Tangan. Allah memiliki dua mata. Secara akal tidak bisa menetapkan hal tersebut secara mandiri, ya kan? Jadi itu hanya bisa ditetapkan secara dalil. Kita nggak bisa dengan akal kita menyatakan Allah Ta'ala memiliki wajah. Kita tidak bisa menyatakan Allah Ta'ala memiliki kedua mata dengan akal, semata-mata dengan akal kita, ya. Berbeda dengan sifat-sifat yang tadi, walaupun bukan sebagai landasan, tetapi kita bisa memahami bahwasanya sifat-sifat itu tadi, ya kan, apa namanya, bisa ditetapkan secara akal. Sekarang kita pikirkan alam semesta ini. Alam semesta adalah makhluk semuanya, ya kan? Tentu ada yang apa? Mencipta. Ketika ada yang mencipta, ada makhluk seperti ini, pasti penciptanya itu memiliki apa? Sifat qudrah, ya kan? Apa? Sifat qudrah. Ini sifat apa? Mampu untuk melakukan sesuatu. Buktinya apa? Ada makhluk, ya kan? Kemudian ketika makhluk ini beraneka ragam seperti yang tadi kita sampaikan, pasti
Allah Ta'ala memiliki apa? Iradah, ingin atau kehendak untuk menciptakan makhluk dengan beraneka macam jenis yang berbeda-beda. Bahkan satu jenis pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Manusia ada laki-laki, ada perempuan. Yang laki-laki pun berbeda antara satu dengan yang lain. Kembar pun ada bedanya, ya kan? Ini menunjukkan kalau ada iradah. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan ini semua, banyak yang hidup, makhluk-makhluk yang hidup. Tentunya Allah Ta'ala sendiri pasti apa? Hidup, ya kan? Nggak mungkin sesuatu yang mati itu bisa menciptakan yang hidup. Ini secara akal bisa ditetapkan. Jadi ada sifat-sifat yang memang secara akal itu bisa menetapkannya, ya kan? Walaupun tidak bisa kita katakan itu sebagai patokan utama, tetapi akal bisa menetapkannya seperti itu. Ya, makanya seperti Asy'ariyah itu, mereka mau menetapkan sifat-sifat yang secara akal menurut mereka itu bisa ditetapkan. Tapi untuk sifat-sifat yang tidak ditetapkan oleh akal, tidak bisa ditetapkan oleh akal, mereka tidak mau menetapkannya. Seperti yang tadi kita sebutkan, wajah, kedua tangan, dua mata. Mereka orang-orang Asy'ariyah tidak mau menetapkan sifat-sifat tersebut, ya. Nah, karena sudah berbeda dengan apa? Pokok dasar akidah mereka yang harus mendahulukan akal. Taib. Jadi ini ya, apa yang kita baca ini tentang tauhid asma wa sifat. Intinya ya di sini dalam pembahasan kita yang pertama ini kan kita masih di dalam pasal yang pertama ya, al-faslul awal dari pembahasan tentang tauhid asma was sifat. Intinya adalah apa? Dari sini kita memahami bahwasanya Allah Ta'ala itu benar-benar memiliki nama-nama dan sifat-sifat, ya, nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, maha sempurna. Yang itu kita bisa memahaminya dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis, dan bahkan ditopang oleh akal manusia yang masih lurus. Maka tidak ada celah untuk kita mengingkari tentang asma dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin sampai sini kita cukupkan ya, waktunya juga sudah habis. Insya Allah kita lanjut pada kesempatan yang lain, pada pasal yang kedua tentang bagaimana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pembahasan yang cukup penting, karena apa? Dengan kita memahami manhaj ini, metode ini, maka insya Allah kita akan terjaga dari penyimpangan-penyimpangan di dalam tauhid asma was sifat. Nah, mungkin ini saja yang kita bisa pelajari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang baik, yang benar, ya, kemudian taufik untuk mengamalkan ilmu yang Allah ajarkan kepada kita, dan juga keistiqomahan di atas itu semua. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.